Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly dari Akuntansi Reguler C semester 4 Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam video ini saya beserta rekan saya Meliani Kismawati ingin mempresentasikan materi mengenai sanksi pajak dari mata kuliah perpajakan lanjutan yang dibimbing oleh Ibu Vita Aprilina. Dalam kelompok 5 ini ada 3 anggota, yaitu Meliani Kismawati, Sherly, dan Sri Rahayu Yuliani, yang dimana beliau sudah menyampaikan presentasinya di kelas pagi. Langsung saja, apa sih sanksi pajak itu? Sanksi pajak, menurut Cahyono, adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran, baik itu secara sengaja ataupun karena apa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Jadi pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan ini diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan ini merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan norma. Itulah sebabnya kenapa penting sekali bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan. Lalu apa saja sih kesalahan yang mengakibatkan dikenakannya sanksi pajak itu? Terdapat 3 kesalahan yang bisa dikenakan sanksi pajak. Yang pertama, lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak. Ini biasanya terjadi pada wajib pajak yang mengurus seluruh administrasi perpajakannya itu sendiri atau tidak meminta bantuan orang lain atau tidak dibantu oleh orang lain. Yang kedua, menunda pembayaran pajak. Wajib pajak yang menunda pembayaran pajak sudah pasti akan dikenakan sanksi pajak. Selain wajib pajak ini dikenakan sanksi karena telat bayar pajak, ia juga akan dikenakan sanksi karena telat menyampaikan SPT. Yang terakhir, yaitu menyembunyikan atau memalsukan data. Tindakan menyembunyikan atau memalsukan data ini merupakan tindakan ilegal dari wajib pajak, yang dimana tujuannya itu untuk mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan dengan cara menyembunyikan atau memalsukan beberapa data seperti data pendapatan yang diperoleh dan lain sebagainya. Hal ini sudah tentu pasti akan dikenakan sanksi pajak. Lalu jenis sanksi pajak itu ada 2, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi sendiri, pembayaran kerugiannya itu yang ditimbulkan wajib pajak pada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi ini dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana ini diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran atau ketidaksengajaan atau tindak kejahatan atau kesengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Jadi pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, atau pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Pada sanksi administrasi dan sanksi pidana ini ada sanksi berupa denda, yang dimana sanksi berupa denda ini yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentasi dari jumlah tertentu, suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Kemudian ada juga sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Dan yang terakhir, untuk sanksi administrasi itu ada berupa sanksi administrasi berupa kenaikan, yang dimana sanksi ini tuh merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Kenapa? Karena sanksi ini itu
jumlah pajak yang harus dibayarnya itu bisa menjadi berlipat ganda. Pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Selanjutnya, sanksi pidana berupa denda pidana. Ini dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Ini dikenakan kepada tidak pidana yang bersifat pelanggaran atau bersifat kejahatan. Selanjutnya, sanksi pidana berupa kurungan. Sanksi pidana berupa kurungan ini hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Dan yang terakhir, sanksi pidana berupa penjara. Ini seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan, di mana pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Pidana penjara tidak ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan wajib pribadi dan wajib pajak. Selanjutnya, sanksi administrasi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah atau diatur ulang pemerintah ke Undang-Undang Cipta Kerja. Besaran sanksi bunga pajak dipatok sebesar 2% per bulan dari jumlah kurang bayar pajak. Namun, di Undang-Undang Cipta Kerja ternyata diubah. Kini perhitungannya menggunakan suku bunga acuan. Ada yang ditambah 5% dibagi 12, ada juga yang 10% atau bahkan 15% kemudian dibagi 12. Pembeda lainnya, di Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi bunga pajak dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian bulan dihitung penuh 1 bulan, sedangkan di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliani Kismawati. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Serly. Sanksi administrasi berupa bunga, tarif bunga per bulannya adalah suku bunga acuan ditambah aflifaktor dibagi 12, di mana suku bunga acuan ini sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebagai contoh, saya memakai suku bunga acuan di bulan April yaitu sebesar 6,68%. Dan terdapat beberapa persentase dari aflifaktor tergantung tingkat kesalahannya, seperti pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, pasal 9 ayat 2B, dan pasal 14 ayat 3 aflifaktornya sebesar 5%. Pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, pasal 19 ayat 3 aflifaktornya sebesar 0%. Dan pasal 8 ayat 5 aflifaktornya sebesar 10%. Dan yang terakhir pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 2A aflifaktornya sebesar 15%. Untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Yaitu dalam sanksi administrasi berupa bunga yang diubah adalah pasal 8 ayat 2 mengenai kurang bayar atau pembetulan SPT tahunan atau SPT masa. Selanjutnya ada pasal 8 ayat 2A yaitu wajib pajak membetulkan sendiri SPT masa sebelum pemeriksaan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Selanjutnya ada pasal 9 ayat 2A yaitu mengenai terlambat melakukan penyotoran PPh masa. Selanjutnya ada pasal 9 ayat 2B yaitu mengenai terlambat melakukan penyetoran PPh tahunan atau PPh pasal 29. Selanjutnya ada pasal 14 ayat 3 yaitu mengenai penerbitan STP oleh DJP akibat yang pertama PPh tidak atau kurang bayar, yang kedua ada berdasarkan hasil penelitian, ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis atau salah hitung. Tarif bunga per bulannya adalah 0,97%. Dari mana? Dari yang tadi saya sudah jelaskan yaitu suku bunga acuan ditambah aflifaktor dibagi 12. 6,68% ditambah 5% dibagi 12 hasilnya adalah 0,97%. Selanjutnya ada pasal 19 ayat 1 yaitu mengenai bunga penagihan, pasal 19 ayat 2 yaitu mengenai
wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Selanjutnya ada pasal 19 ayat 3 yaitu mengenai kurang bayar penundaan penyampaian SPT tahunan. Tarif bunga per bulannya adalah 0,56%. Didapat dari 6,68% ditambah 0% dibagi 12 hasilnya 0,56%. Selanjutnya ada pasal 8 ayat 5 yaitu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Tarif bunga per bulannya adalah 1,39%. Dari mana? Dari 6,68% ditambah 10% dibagi 12 hasilnya 1,39%. Selanjutnya ada pasal 13 ayat 2 mengenai sanksi surat ketetapan pajak kurang bayar. Selanjutnya ada pasal 13 ayat 2A yaitu mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar terbit karena PKP belum melakukan penyerahan tetapi telah menerima pengambilan atau telah mengkreditkan pajak masukan dari PKP yang tidak berproduksi. Kedua pasal ini dikenakan tarif bunga per bulannya adalah 1,81% dari 6,68% ditambah 15% dibagi 12 yaitu 1,81%. Selanjutnya sanksi administrasi berupa denda. Ada pasal 7 ayat 1 yaitu mengenai wajib pajak tidak menyampaikan SPT masa PPN. Dendanya sebesar 500.000, wajib pajak tidak menyampaikan SPT masa lainnya, dendanya 100.000, SPT tahunan PPh wajib pajak badan, dendanya adalah 1 juta dan tidak menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, dendanya adalah 100.000. Selanjutnya ada pasal 8 ayat 3 yaitu pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan. Dendanya adalah 100% dikali jumlah pajak kurang bayar. Ada pasal 14 ayat 4 yaitu PKP tidak membuat faktur, PKP tidak mengisi form pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur tidak sesuai masa terbit. Dendanya adalah 1% dari dasar pengenaan pajak. Selain sanksi administrasi yang diubah ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada juga imbalan bunga yaitu pasal 11 ayat 3. Mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak permohonan. Selanjutnya ada pasal 17B ayat 3 mengenai surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu berakhir. Selanjutnya pasal 17B ayat 4 yaitu mengenai surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang pertama, tidak dilanjutkan penyidikan. Dilanjutkan penyidikan tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan. Dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan tetapi diputus bebas atau lepas. Dan tarif bunga per bulannya adalah 0,56%. Sama seperti sanksi administrasi, tarif bunga per bulannya yaitu mengikuti suku bunga acuan dibagi 12 di mana suku bunga acuannya ini telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pasal 27B ayat 4 yaitu mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Tarif bunga per bulannya sama yaitu 0,56%. Jadi, sanksi administrasi dan imbalan bunga bisa dihitung dengan cara sanksi sama dengan pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan. Sedangkan imbalan bunga bisa dihitung dengan cara pajak lebih bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan. Selanjutnya, ada contoh soal sanksi bunga. Tuan Abdullah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2021. Adapun jumlah pajak kurang bayar yang telah dilunasi oleh Tuan Abdullah pada tanggal 22 Juli 2021 adalah sebesar 3 juta. Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak atau STP untuk Tuan Abdullah pada 3 Agustus 2021 dan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan di bulan April 2021 adalah 6,68%, hitunglah berapa sanksi administrasi yang harus dibayarkan oleh Tuan Abdullah.
Jadi tarif bunga per bulan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangannya 6,68% ditambah 5% dibagi 12 sama dengan 0,97%. Dihitung sanksi administrasinya karena pajak kurang bayar yang telah dilunasi oleh Tuan Abdullah itu 3 juta, maka 3 juta dikali 0,97% hasil dari tarif bunga per bulannya tadi dikali 4 bulan didapatlah 29.100 dikali 4 bulan yang akhirnya hasilnya 116.400. Saya akan menjelaskan contoh soal sanksi denda. PT Sumber Untung tengah diperiksa bukti permulaan untuk surat pemberitahuan atau SPT tahun 2020. PT Sumber Untung berniat untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan melaporkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 4 miliar. Hitunglah berapa sanksi administrasi yang harus dibayar oleh PT Sumber Untung. Jika dilihat dari soalnya, ini PT Sumber Untung ingin melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan melaporkan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berarti ini merupakan pasal 8 ayat 3. Dan sanksi dendanya adalah 100% dikali jumlah pajak kurang bayar, yaitu 100% dikali 4 miliar sama dengan 4 miliar. Berarti sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Sumber Untung adalah sebesar 4 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal imbalan bunga wajib pajak orang pribadi. Tuan Abdullah memperoleh surat ketetapan pajak lebih bayar sebesar 80 juta pada tanggal 2 Februari 2021. Namun, dalam jangka waktu 1 bulan, DJP belum mengembalikan kelebihan pembayaran perpajakannya. Kemudian, Tuan Abdullah mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak dengan mencantumkan rekening. Kemudian, pada 2 Mei 2021, DJP menerbitkan SKPPIB bagaimana perhitungan imbalan bunganya. Dasar perhitungan imbalan bunganya adalah sebesar 80 juta. Jumlah bulan dihitung sejak jangka waktu 1 bulan sejak permohonan, yaitu pihak Tuan Abdullah melakukan permohonan pada bulan Maret. Jadi perhitungannya adalah bulan April sampai dengan bulan Mei, yaitu 2 bulan. Cara menghitung imbalan bunga adalah pajak lebih bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan, yaitu sama dengan 80 juta dikali 0,56% dikali 2, hasilnya adalah 896.000. Berarti perhitungan imbalan bunga untuk Tuan Abdullah adalah sebesar Rp896.000. Selanjutnya contoh soal imbalan bunga wajib pajak badan. PT ABC pada tanggal 27 Maret 2020 dinyatakan lebih bayar sebesar 80 juta. PT ABC melakukan permohonan kelebihan bayar. Setelah diperiksa permohonan dengan batas waktu 12 bulan, tanggal 26 Maret 2021, tidak menerbitkan keputusan. Atas keterlambatan ini, permohonan wajib pajak dikabulkan. Surat ketetapan pajak lebih bayar terbit tanggal 16 Mei 2021, yang seharusnya terbit paling lambat 26 April 2021. Bagaimana perhitungan imbalan bunganya? Dasar perhitungan imbalan bunganya adalah sebesar 80 juta. Jumlah bulan yang dihitung sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021, yaitu 1 bulan. Jadi perhitungan imbalan bunganya pajak lebih bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan sama dengan 80 juta dikali 0,56% dikali 1 sama dengan 448.000. Jadi perhitungan imbalan bunga PT ABC adalah Rp448.000. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.